Abasa wa tawalla. Ayo, dia Ja'ahul a'ma. Bisa dibilang kisah yang sama lah sama Fas. Dulu aku tumbuh juga dari anak yang seperti itu juga gitu. Jadi makanya aku sering banget bilang kalau aku tahu banget apa yang dia rasain, aku tahu banget apa yang dia butuhin. Aku sampai permasalahan yang ada di dalam hidup tuh ternyata Allah kasih ada sesuatu diselipin biar kita tuh kuat gitu loh. Kayak kasih sayang yang Allah kasih tuh nggak semuanya berbentuk yang kita mau, tapi sekalinya bukan yang kita mau dikasihnya lebih dari yang kita mau. Ketika aku nikah sama Fairuz tuh bisa dibilang mulai dari nol banget gitu. Terus mau mutusin mau nikah, yakin nih orang lagi diambil semuanya sama Allah, mau nikah lagi gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba Park Wisnu Junior, disingkat Park Wisnu. ada dia tuh happy, ada kakaknya, Ada over. Kalau ada baru 7,5. Masih ada harapan. Masih ada. Dia berapa? 10 tahun. Ya udah, bener-bener 10 dia begini ya, say. Masih ada harapan. Gitu. Masih ada waktu bener. Wow, Akbar. Ih, senang banget ya hari ini. The Sungkars kedatangan keluarga yang Masya Allah jadi panutan. Masya Allah. Bahagia, banyak kasih contoh yang baik buat kita semua. Ada Fairuz. Kalian nikah waktu itu berapa tahun yang lalu ya? 5 tahun. 5 tahun yang lalu. Kan bajunya dari Iya. Keren banget. Waktu itu dibuatin, apalagi baru banget belum lama berhijab kan itu. Berhijab 6 tahun yang lalu. dibuatin. Sony sehat? Alhamdulillah sehat. Kamu sehat? Alhamdulillah. Si Kasep. Tuh lihat tuh. Baik banget, Masya Allah. Ih, Masya Allah. Ya Allah. Oke. Kamu mau main sama Kak Fas ya, Tas? Iya udah, katanya kamu mau sambung ayat. Sambung ayat tuh. Ya sambung ayat dulu, abis itu kita main. A'udzu billahi minasy syaithanir bagus nih suaranya. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Ayo, dia. Ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru wa tanfa'u dzikra amma man istaghna wa anfalahu tasadda. Jangan ngelawak, wa ma'alaika alla yazakka fa amman Apa kan belajar ya. wa huwa yakhsha wa anta anhu talaha kalla inna tadhkirah wa ma tasha wa man syaa zakara fi sufin mukarramah marfu'atin mutahharah kiramin bi aidi safarah Baru kiramin. kiramin bararah Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma amatahu thumma idza syaa ansyarah kalla lamma yaqdi ma amara falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqqaqnal arda shaqqa sadaqallahul azim. Masya Allah. Main. Merinding tahu. Masya Allah. Dia tuh happy banget. Biasanya nggak segininya kan, Ki? Biasanya tuh kalau disuruh ngaji langsung pura-pura jadi Om Muzamil.
Nadanya disamain, mukanya dialusin. Cuman karena ada temen terlalu excited gitu. Udah gitu si Fals tuh ngomong banget Iya, ya. ngomong, pas ngomong. Misalnya anak-anak, maaf ya gitu, kalau misalnya yang memang nggak lengkap, merasa nggak lengkap untuk kedua orang tuanya, pasti kan ada efeknya kan. Nah kalau aku lihat kan ini anak Masya Allah banget ya, Masya Allah banget, artinya kan kalian sangat berhasil ya. Masya Allah. Dan yang bikin aku juga amazed nih, Sony kan sebagai ayah kandung, tapi bisa segitu nyayanginnya, itu gimana sih awalnya tuh berat gak sih? Ya awalnya pasti berat karena kan tiba-tiba nikah Allah langsung kasih bonus gitu kan, anak umur segitu gitu 3 tahun mau 4 tahun, gimana caranya nih gitu kan, mana pertama harus belajar untuk menjadi suami yang baik dulu, tiba-tiba harus menjadi ayah yang baik juga gitu, sambil belajar sambil cari-cari tahu ilmu parenting, ikut-ikut seminar juga ya. Terus banyak nanya sama yang lebih berpengalaman gitu kan, jadi akhirnya tahu, dan sedikit banyaknya juga aku punya hampir bisa dibilang kisah yang sama lah sama Fas. Dulu aku tumbuh juga dari anak yang seperti itu juga gitu. Jadi makanya aku sering banget bilang kalau aku tahu banget apa yang dia rasain, aku tahu banget apa yang dia butuhin gitu. Jadi ya udah apa yang aku kasih, ya udah berusaha ngasih yang terbaik selayaknya memang seorang suami, seorang ayah kepada anak-anaknya gitu. Nggak akan bisa kalau nggak belajar atau ketemu orang-orang yang tepat sih. Mungkin kalau aku ada di pergaulan yang salah juga nggak mungkin bisa sampai seperti ini juga gitu. Dan akhirnya berawal dari keikhlasan itu, dan namanya kita pakai effort kan belajar tadi tentang seminar itu Masya Allah banget loh, artinya kan niat di situ kan, dan Allah kasih kemudahan dan rasa sayang itu jadinya tumbuh ya. Masya Allah. Terus Fairuz gimana tuh waktu awal, ada kekhawatiran nggak sih kan ya nikah lagi terus anak gimana ya nanti, itu gimana? Khawatir pastilah, karena kan takut sampai gagal lagi, nggak mau sampai gagal ya. Karena kan apapun alasannya, aku yakin semua perempuan tuh kan pasti pengennya itu menikah seumur hidup sekali gitu. Tapi kita kan nggak bisa tahu endingnya kayak gimana, semua kan ada di tangan Allah nih gitu. Nah waktu pas ketemu sama dia ini juga ngajak aku nikah aja, sampai dari ngedeketin sampai nikah tuh ya udah, sekarang tuh udah, dulu mungkin nggak kayak sekarang ya gitu. Jadi apa tuh ngelibatin Allah aja. Waktu pas dia ngelamar, aku minta izin untuk jawab setelah aku umroh dulu, pengen berdoa langsung di sana sama Allah gitu. Minta di situ sujud, udah semua rasa yang ada tuh aku tumpahin di situ. Pengen bahagia, nggak pengen kayak gini lagi gitu. Akhirnya dijawab sama Allah, ternyata Sony yang datang ke kehidupan akhirnya buat aku sama Fas tuh punya kesempurnaan gitu loh. Fas punya sosok yang dia nggak ada, karena kan tadinya aku jadi dua gitu loh, dua posisi sekaligus gitu. Dan akhirnya Allah jawab, aku bilang kalau memang dia bukan jodoh terakhir aku, ya Allah lebih baik nggak mau sampai gagal lagi, kasihan anak aku gitu. Tapi kalau memang dia adalah jodoh terakhirku, deketin gitu. Dan nama Allah dideketin, prosesnya dipercepat semuanya sama Allah. Alhamdulillah sampai sekarang dikasih kebahagiaan yang luar biasa banget. Karena itu dia sih sebenarnya kuncinya, memang ternyata tuh bukan kita curhat ke orang ya, tapi curhatnya ke Allah, mintanya sama Allah, dapatnya juga dikasihnya sama Allah sesuai keinginan kita gitu. Dulu itu kan kamu pernah ada masa lalu lah ya, yang bikin kamu tuh lumayan berjuang banget lah untuk besarin Fas gitu sih. Apa sih momen yang paling kamu tuh nggak pernah bisa lupain sebelum posisi kamu yang sekarang gitu loh? Momennya tuh sempet bingung, kacau, kayaknya semua perasaan tuh udah nggak jelas gitu. Saat itu tuh nggak jelas, karena cuma berdua aja, ditambah harus menghadapi permasalahan yang ujian yang Allah kasih luar biasa saat itu gitu. Sebagai manusia mencernanya, karena aku manusia biasa ya gitu, jadi kayak mencernanya tuh nggak langsung bisa terima semuanya gitu, kayak bingung, kacau, perasaan kacau, tapi harus kuat setiap melihat anak. Ternyata memang mungkin setiap jalan yang udah ada nih, kayaknya aku mikir gini, kok aku dikasih gini ya. Pasti kan kita nama manusia biasa kan saat itu mikir gitu dong, kok begini ya Allah kok begini ya. Tapi akhirnya pas ngeliat dari rentetan yang terjadi, aku dikasih hadiah yang luar biasa banget, hadirnya Fas di dalam hidup aku gitu. Dan setiap ngeliat dia, aku kayaknya semua masalah tuh hilang,
ngelihat dia tuh kayak, oh ini kekuatan yang Allah kasih buat aku nih, aku harus kuat buat dia nih gitu. Nah di saat aku coba untuk kuat, ternyata memang nggak semudah itu menjadi orang tua tunggal. Ada dua posisi sekaligus, karena aku perempuan, Fas laki-laki, dia butuh sosok bapak kan gitu. Karena kan sebenarnya memang pernah lah aku sampai tanya gitu ke dokter tumbuh kembang juga, bahwa memang anak laki-laki tuh butuh sosok orang tua laki-lakinya juga, karena kan dia harus bisa ngelihat gitu. Nah makanya saat itu tuh kacau banget, terus kayak cuma akhirnya milih untuk diem, serahin sama Allah. Diserahin sama Allah tuh kayak ya cuma bisa nangis. Sempet waktu pas masalah-masalah itu ada, sampai akhirnya Sony ada. Dari sebelum Sony nggak ada sampai akhirnya di puncaknya saat bareng sama kamu ya, permasalahan itu puncaknya ada, aku tuh kayak ngerasa kayak waktu itu tuh sempet takut gitu ketemu teman-teman, tuh takut malu, kayak kalau ke pergaulan tuh takut ditanyain, sampai kayak gitu rasanya tuh, duh ntar gue ditanyain ini, gue jawab kayaknya nggak siap deh, malu deh gini-gini, sampai kayak gitu. Tapi akhirnya itu dia dikuatin sama suami, dikuatin ngelihat anak-anak, itu udah kayak sumber kekuatan bisa jadi kayak sekarang saat ini, kayak gitu sih. Di balik besarnya ujian, dan itu mungkin jadi titik terendahnya Fairuz ya waktu itu ya. Itu aku sampai pernah bilang, aku tuh kayak kalau cerita sama Sony itu, kita kan berdua suka duduk gitu, aku bilang aku tuh kadang mikir ya, maksudnya akhirnya menyadari bahwa Allah sebegitu baiknya gitu sama aku, sampai permasalahan yang ada di dalam hidup tuh ternyata Allah kasih ada sesuatu diselipin biar kita tuh kuat gitu loh. Jadi nggak benar-benar bikin aku akhirnya mau terpuruk, tapi diselamatin gitu. Dan akhirnya aku tuh kayak ngerasa bahwa bersyukurnya luar biasa gitu, Allah kasih kekuatan yang luar biasa gitu, karena itu perjalanannya tuh benar-benar nggak mudah sama sekali kan gitu loh, untuk ngadepin itu semua. Jadi ya apa ya, kayak ngerasa bahwa apa yang sekarang aku dapat itu hadiah Allah yang luar biasa sih gitu, nggak disangka-sangka gitu kan. Kayak punya cita-cita seorang ibu yang aku ngerasa bahwa aku masih banyak kurang, pengen anaknya bisa jadi agamanya lebih baik, terus apa yang aku nggak punya, aku pengen anakku kayak yang aku nggak punya, agamanya baik gitu. Dan akhirnya kayak sama Allah diciptain, karena kalau Allah nggak ngizinin nggak akan bisa gitu. Dan itu tuh kayak, makanya aku kalau lagi duduk sama dia tuh ngerasa kayak luar biasa ya Allah ngangkat derajat keluarga kita. Ternyata tuh maksudnya kayak kasih sayang yang Allah kasih tuh nggak semuanya berbentuk yang kita mau, tapi sekalinya bukan yang kita mau dikasihnya lebih dari yang kita mau. Itu tuh luar biasa banget gitu. Kita kan awal nikah tuh punya list-list apa aja nih yang pengen kita capai gitu kan, gitu. Kita bikin banyak, terus kita nggak sadar tiba-tiba terakhir kita lihat, ya Allah ini banyak banget yang udah dicontreng gitu. Ya Masya Allah, aduh masih ada tinggal dikit, tapi ya Allah dari banyaknya itu kayak semua kecontreng, kayak ya Allah maha baik banget gitu, kayak dikasih semuanya gitu dan mudah gitu dalam waktu singkat bisa dibilang. Masya Allah, Masya Allah. Tuh itu ini ya pelajaran ya. Ujian tuh emang gak gampang ya. Pas dapatin itu ujian kan kita stresnya Masya Allah. Tapi bener sih konsepnya, kita tuh harus selalu berpikir kayak langsung positive thinking aja. Pasti di balik ini akan ada lebih bahagia dibanding itu. Maksudnya kan kita juga dulu, dia sih bukan Miss, dia dulu. Dan itu pas ketemu kamu, inget gak sih? Pas ketemu kamu juga lagi ada di masalah, dia juga ada masalah. Gue cuma bilang gini, harus sabar ya. Dia juga bilang, Kia udah selesai belum? Ya Masya Allah, Ya kan sumpah, ternyata abis itu dikasih Ukasya, dikasih ini, bener kayak aku tuh coba sampai sekarang kayak ngeliat kamu, terus ngeliat dia yang udah ngelewatin ujian ini, aku cuma kayak gini, ini pelajaran hidup banget loh, kayak gak usah balas orang yang jahat, biar Allah yang balas, Allah yang buka aib mereka sendiri, terus kebaikannya tuh datang ke orang yang dizolimin gitu loh, tanpa kita harus ngebales ngatain atau ngebales yang lain gitu. Jadi kayak itu mungkin bisa pelajaran yang banyak bisa aku ambil sih. Sekarang udah lagi memetik buah-buah dari kesabarannya kan. Nah sekarang Fas banyak dikagumin sama masyarakat Indonesia terutama gitu ya, Masya Allah banget. Banyak yang kagumin juga keluarga kalian.
Gimana sih cara, mungkin dimulai dari perasaan kalian sekarang dan kemudian gimana cara memanfaatkan keadaan ini dalam arti positif, ngasih tahu ke Fas untuk bisa misalnya tetap istiqomah, tetap legowo gitu, itu gimana? Aku sih yang kemarin pas banget aku ingetin sama Fas gitu, karena kan namanya anak-anak begitu dia tadinya kan nggak tahu apa-apa ya, begitu akhirnya setiap ketemu orang, ih Fas Masya Allah gitu, atau ada teman-teman artis yang ih Fas Masya Allah, mungkin kan lama-lama manusia dia ngerasa kok sekarang abang lebih dikenal gitu ya. Makanya aku bilang juga sama dia, abang nih Masya Allah, Allah nih lagi sayang banget sama abang gitu. Terus kayak masyarakat, teman-teman lagi pada sayang sama abang. Abang tetap harus istiqomah belajarnya, ngajinya, semuanya gitu kan. Kalau misalnya banyak yang bilang abang ganteng, Masya Allah bang, semua laki-laki, perempuan terlahir cantik, terlahir ganteng dengan keunikan dan karakternya masing-masing gitu. Setiap orang punya kelebihannya, kita nggak boleh langsung ngejatohin kekurangan orang gitu kan. So, aku lagi bilang lagi sama dia, oh gitu ya Dad, iya alhamdulillah nih abang dikasih banyak sama Allah. Terus kalau misalnya sekarang nih di Indonesia, di dunia nih lagi mengagung-agungkan kalau good looking is everything gitu kan. Ada lagi pesan yang aku sampaikan, kalau abang harus ingat juga, good akhlak, good iman itu tiada tandingnya gitu. Aku bilang kayak gitu. Makanya dia kayak, oh dia mulai ngerti gitu. Terus kalau misalnya abang kalau dipuji orang, jawabnya apa? Masya Allah, terima kasih gitu. Jadi maksudnya biar dia paham gitu. Karena apa yang dia dapat saat ini nggak semerta karena Allah ngasih kelebihan dari fisiknya gitu. Tapi aku ingetin lagi, kamu tahu nggak kenapa kamu disayang sama Allah? Karena kamu ngaji gitu. Karena kamu sholat, karena kamu doa sama Allah. Jadi Allah tuh ngabulin doa-doa kamu. Coba kalau kamu nggak ngaji, kamu nggak sholat, belum tentu bang. Belum tentu kamu ulang tahun bisa ada Pokemon banyak. Kayak gitu, dia suka banget Pokemon. Sesuai anak-anak iya. lah ya. Belum tentu kamu sekarang punya kartu-kartu koleksi Pokemon banyak, belum tentu. Aku bilang gitu. Makanya terusin doanya, minta lebih banyak lagi sama Allah. Aku selalu ingetin ke arah situ sih, karena harus dari rohaninya dulu gitu, jiwanya dulu yang dikuatin gitu. Takutnya kalau misalnya dari awal jiwanya nggak dibentuk, bisa melenceng sana, melenceng sini gitu kan. Makanya nilai-nilai kebaikan dari kecil itu kayak wajib banget aku tekanin sama dia, aku tanamin dari sekarang. Ingat gak sih ada kayak perkataan Fas yang bikin kalian tuh terharu sampai sekarang? Setiap omongannya kayak Masya Allah ya. Iya sih, dia sama anaknya sweet banget. Kayak gitu. minta mami aku boleh ke atas nggak abis syuting ini? Boleh, terus langsung cium kening. Sweet banget anaknya. Emang kamu ngajarin gimana sih, minta tips? Ngajarinnya gimana sih? Apa ya, aku tuh ke Fas tuh kalau misalkan kayak lagi ngobrol tuh kita kayak ada waktu ngobrol kayak misalkan berdua, terus nanti aku dengerin tuh dia lagi mau ngomong apa, misalkan yang dia suka apa. Kadang kan walaupun aku nggak ngerti, biar aku tuh kayak cari tahu apa yang dia suka gitu kan. Abang suka apa, terus teman abang tuh siapa sih yang paling dekat, jadi kita ngobrol. Terus misalkan dia ada yang dia nggak suka, abang nggak suka. Nah kadang kita tuh berdua kayak nggak jadi orang tua aja, jadi sahabat. Nanti kadang kayak aku ngomong, misalkan kan aku lagi bercandain dia gitu kan, apa mami iye gitu kan, terus dia bilang, abang nggak suka mami ngomong gitu, abang maunya mami omongan yang mami biasa ngomong ke abang gitu. Oh iya gitu, maunya dia iya, oh tuh itu baru mami. Jadi dia kayak gitu, jadi kita tuh kayak sahabat gitu. Kita ya betoka banget ya, Shay. Gimana dong? Tapi itu, tapi bener ya berarti ya. Gimana kita nge-treat anak kita ya, itu anak kita akan kayak gitu kan. Makanya kan benar kan kalau kita sama-sama belajar lah ya gitu kan. Ya anak cerminan dari orang tuanya gitu. Apa yang kita lakuin ya anak lihat, anak niru, anak lakuin lagi gitu kan. Emang itu benar banget, itu benar banget loh. Jadi misalkan apa yang kita lakuin, jadi Fas itu ada ngikut, misalkan sifat dedinya tuh kayak gimana dia ikutin. Sifat maminya kayak gimana tuh dia ikutin. Kayak contohnya nih, kayak kemarin gitu kan pas dia ulang tahun ya, dia ketemu temen-temennya nih gitu kan. Nah dia tuh nge-treat temennya, dia ngelihat nih dedinya tuh kalau misalkan ke maminya, ke perempuan gimana. Nah terus diikutin sampai uluran tangannya, apanya tuh, loh kok ini kayak dedinya ya. Jadi anak tuh kayak nyontoh. Jadi kayak dia tuh belajar yang paling penting itu emang dilihat gitu. Dan akhirnya dia tuh kayak kalau misalkan ketemu, mau itu anak perempuan, anak laki-laki, ayo sini main gini tuh dia ngomong gitu. Jadi memang sih maksudnya istilahnya belajar dari apa yang dia lihat sama pelajaran kita juga kan, kita pengennya anak lebih baik dari kita kan. Jadi memang yang baik yang mana, yang buruk yang mana tuh harus dikasih tahu. Kadang memang
terkadang kan kita nggak bisa ngerem, misalkan ketemu sama orang yang sampai gimana banget pun kita juga harus kasih tahu mana ini yang baik nih, ini sayang, yang ini nggak bagus. Oh dia suka nanya di dalam Islam tuh kayak gini boleh nggak? Karena aku selalu kasih tahu ke dia bahwa abang inget, kalau abang, aku selalu ingetin berkali-kali, nggak pernah bosan, dan untungnya anaknya nggak pernah bilang aku bosan denger itu, nggak pernah. Abang inget ya, kalau abang kejar akhirat, dunia ngikutin abang. Jadi apapun yang abang minta, kalau abang cinta banget sama Allah nomor satu, mami nggak minta abang cintai nomor satu itu mami, Allah dulu. Kalau abang cinta Allah nih nomor satu, pasti abang tahu bagaimana abang mencintai orang tuanya dan orang-orang di sekelilingnya. Oh gitu ya mami, iya. Jadi dia senang tuh kalau diajak ibadah tuh dia senang, kayak malam Lailatul Qadar kemarin. Semangat banget sampai nggak mau tidur, sampai jam 2 pagi. Kalau nggak disuruh tidur dia nggak mau tidur. Abang mau, abang tidur dulu. Enggak, abang mau bangun, nggak apa-apa, abang tidur, nanti mami bangunin biar waktunya bisa tahajud sholat, gitu kan. Jadi dia semangat. Iya, ternyata dia lakuin, terus doanya khusyuk, ikut sholat tasbih juga, lama segala macam. Terus kan kita kan dikasih waktu doa apa aja yang kita mau, doa. Besok paginya dia bilang, jadi doa apa aja ada deh banyak. Kamu tahu nggak dia doanya apa? Apa? Dia ngomong sama aku tanya, abang doa apa? Nah itu aku suka jadiin dia tuh sahabat. Sini abang doa apa? Mami mau dengar, mami janji nggak ngasih tahu siapa, aku bilang kayak gitu. Lucu kan anak kecil kan gitu. Terus dia bilang, aku pengen bisa jadi hafiz Quran. Itu kan keinginan maminya kan. Hah, kok aku pikir, sumpah sayang. Dia sering bilang padahal ya. Terus aku bilang pengen bisa hatam, bisa tahu artinya, bisa tahu ininya. Aku kan kaget ya, karena itu kan keinginan orang tuanya. Ternyata dia mau juga. Itu bener abang doa itu, iya. Terus apalagi coba mami mau dengar, abang mau punya kartu Pokemon banyak, biarin aja. Iya. Itu dia. Pokemon. Nah dari doa itu dia bilang sama aku paginya, nanti diwujudin. Abang pengen doa kartu Pokemon. Langsung gini, oh dalam hati gua harus wujudin ya. Terus dia ngomong gini, katanya kan kalau abang doanya khusyuk, kalau abang mau dapat sesuatu kan Allah menggerakkan hati Mami Dedi. Pinter. Katanya semoga Allah menggerakkan hati Mami Dedi. Langsung gue gini matiku tuh, harus gue beliin mau nggak mau. Biar dia semangat berdoa. Iya, biar dia semangat. Makanya gitu. Tapi untuk ibadah tuh kita memang harus support anak ya. Iya. Kita harus kayak gini-gini ya udah deh mengertiin lah. Iya. Gitu kan. Ini pinter-pinternya orang tua juga gitu, harus klop kayak kalian nih klop gitu, terus harus pakai trik juga gitu kan. Jadi kita ngasih tahu, jangan kita cuma ngasih tahu udah gitu nanti anak yang ngelihat kita beda, nggak sesuai omongan, ngomongin gitu kan, nantohinnya yang nggak ini. Kayak gemes banget. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Umur berapa ya? Udah setahun. Setahun ya. Dia tebar pesona emang hobinya. Masya Allah. Iya, udah senyumnya udah. Pelajaran hidup apa yang kalian ambil selama kalian menikah ini gitu ya? Mungkin bisa jadi tips. Kalau aku ya, Iya, aku kamu itu bisa dibilang ini sih nyata sih ya, maksudnya sebelum nikah sama Virus bisa dibilang aku lagi di titik terendah juga lah Iya, gitu. bener. Karena nakal-nakalnya nauzubillah min dzalik ya laki-laki. Ini harus diomongin karena bukan karena berarti pasti akan menjadi pelajaran pastinya. Iya, kan udah lewat. Gitu kan. Nakal-nakalnya laki-laki terus ngerasa gimana gitu. Sampai akhirnya ternyata ketika ngelakuin kenakalan Allah ambil tuh rezeki, nikmat-nikmatnya diambil gitu. Susah, mobil bisa dijual cuma gara-gara hal yang nggak penting, apa segala macam nggak penting. Jadi ketika aku nikah sama Virus tuh bisa dibilang mulai dari nol banget gitu. Terus mau mutusin mau nikah, yakin nih orang lagi diambil semuanya sama Allah, mau nikah lagi gitu kan. Tapi kan aku doa kan, aku bilang ya Allah pengen berubah jadi lebih baik, nggak mau buat dosa lagi, mau nikah, mau halal gitu kan, mau berumah tangga. Akhirnya diwujudin aku nikah sama Virus. Ketika nikah ternyata gitu ada banget semua dikasih, dari uang buat ini, uang buat gedung, terus tanggal berapapun kita milih ternyata ada aja waktunya gitu. Terus yang seperti yang tadi aku bilang, kita mulai dari awal semuanya, kita bikin list-list yang tadinya kita mau apa aja, ternyata Allah kasih wujudin satu gitu. Dari itu aja ternyata kayak pelajaran jangan takut nikah aja itu ada gitu. Yang orang bilang kalau nikah ada rezekinya, ternyata ada gitu. Terus ketika kita nikah adalah masalah besar ketika ada orang yang mau berusaha jatuhin dia apa segala macam. Itu lagi jadi pelajaran. Ternyata ketika kita sabar, kita ketemu orang yang tepat belajar,
Masya Allah gitu, dikasih jalan keluar yang gampang, alhamdulillahnya gitu, Allah kasih angkat lagi derajatnya. Jadi kayak hal-hal pelajaran kayak gitu yang kita dapat. Masya Allah. Tuh berarti kan pernah ekonominya juga pernah hantem banget juga. Gak mesti tuh artis tuh langsung kaya gitu ya. Iya enggak. Semuanya pasti ada lah gitu kan. Semuanya gitu. Pasti ada gitu. Kamu juga sebelum nikah kan juga pernah benar-benar berjuang untuk FAS kan? Luar biasa banget. Istilahnya sampai kerjaan apa aja, yang penting halal diambil. Nggak mikir capek, yang penting bisa hidupin FAS aja, bahagiain dia gitu. Jadi memang dari semua itu ya di saat kita mencoba untuk menjadi lebih baik, semakin ngedeketin sama Allah, ya Allah kasih apa yang kita mau itu. Malah kalau dipikir ya, dari waktu pas belum berhijab sama setelah berhijab, rezekinya kalau dipikir kan sebelum berhijab kan udah lama ya syutingnya gitu. Lebih banyak setelah ada di jalan ini gitu loh. Iya, berkah, Masya Allah. Jadi bahagia ya, nikmatinnya tuh bahagia, berkah gitu, hidupnya juga tenang kayak gitu sih. Dan benar-benar bersyukur banget ya sayangnya. Satu lagi mungkin bisa di-share yang saling nguatin satu sama lain kalau ada masalah itu iya, loh. Itu kayak harus jangan lari dari masalah tapi sama-sama nyelesain masalah gitu. Karena kan memang gini loh, nggak ada yang namanya rumah tangga tuh nggak punya masalah tuh bohong banget. Makanya aku selalu bilang, maksudnya kayak ada orang yang nanya, kok lo bisa sih berdua tuh kayaknya tenang ya. Sekarang gini, namanya rumah tangga pasti kan ada masalah. Tapi aku sih mikirnya gini, kita menikah itu kan pasti kepalanya dua-duanya berbeda isinya kan gitu loh. Nah berbeda isi. Nah jadi pada di saat kita berbeda ini kan nggak mungkin dong masa kita mau nyatuin hal yang beda ini. Tapi caranya gimana ya? Caranya saling menerima nih kekurangan masing-masing kayak gimana. Selama itu masih hal-hal yang wajar kan nggak masalah ya gitu loh. Namanya juga kita belajar yang namanya bisa memahami sikap suami kita gimana, suami juga begitu kayak gitu. Jadi itu sih yang kita lakuin karena nggak ada hidup yang nggak ada masalah. Namanya rumah tangga tuh pasti ada masalah, tapi cara kita nyelesainnya itu yang memang harus sekarang udah mulai berbeda. Yang tadi aku bilang, semakin kita ngelibatin diri sama Allah, semakin kayak dikasih kemudahan aja setiap masalah yang ada. Jadi kalau misalkan dia lagi marah, aku kayak misalkan atau dia ada yang kayak mulai kok ini begini ya gitu, aku yang ngingetin dia. Begitu juga dia kalau aku lagi aduh kok aku gini-gini, inget sayang gini-gini. Jadi kita saling ngingetin. Jadi kita komitmennya tuh gini, kalau satu sama lain nih ada yang nggak bener nih pikirannya atau lagi ada masalah atau lagi emosi, yang satunya harus nenangin. Inget ya sayang, itu komitmen kita. Iya, jadi itu udah, jadi itu yang jadi panduan kita. Tentunya kayak digerakinnya kayak misalnya satu lagi, misalnya lagi pikirannya lagi aneh-aneh, satu lurusin gitu. Begitu juga sebaliknya, untungnya kita digerakin sama Allahnya begitu. Coba kalau sama-sama satu lagi aneh-aneh, oh iya harusnya begini. Waduh, gitu. Jadi saling backup gitu loh. Dan harus tahu karakter masing-masing ya. Gitu. Karena namanya rumah tangga tuh pasti ada up and down-nya. Mau yang orang kaya banget pun pasti ada masalahnya. Karena kan masalah nggak melulu dari ekonomi ya. Gitu kan bisa jadi kenapa atau ekonomi nggak masalah tapi ada yang sakit, atau ekonomi nggak masalah tapi karakternya benar nggak cocok gitu kan, berantem terus. Atau jadi dari kayak faktor luar. Atau faktor luar juga ada. Jadi pasti ada aja sih gitu. Oke, terakhir ya, sekarang kan Fas itu punya adik-adiknya nih, gitu kan. Mungkin di luar sana ada yang sama nih perannya sama kayak Sony yang gimana caranya nggak pernah membedakan anak. Kalau aku pribadi, mungkin kalau misalnya di luar sana suka ada yang bilang ayah sambung baik lah, atau ayah sambung atau status yang memang pada kenyataannya benar ya ayah sambung gitu ya. Tapi kalau aku pribadi, aku adalah ayah dari anak-anak aku gitu. Jadi nggak ada bedanya satu sama lain, mereka anak-anak aku dan aku nggak pernah kepikiran kok anak sambung, anak kandung atau apa, nggak pernah sekalipun terbersit itu. Jadi apa yang aku kasih buat Fas, buat Ejas, buat Zafi ya sama rata gitu. Mungkin yang aku kasih buat Fas lebih banyak. Kenapa? Karena dia sudah 10 tahun gitu. Dia laki-laki, porsinya juga pasti beda dengan adiknya yang perempuan dan nanti juga adiknya yang laki-laki gitu. Jadi ya udah, aku nggak pernah membeda-bedakan, ngasih yang terbaik, ngasih hak mereka untuk bahagia dan bertanggung jawab, ngasih kewajiban aku sebagai orang tua untuk ngasih kebahagiaan itu gitu. Mungkin kalau orang bilang lo nggak mau gampang, memang gampang kalau nggak mau praktek susah, memang susah, tapi harus dicoba gitu.
harus dilakuin gitu. Memang semuanya nggak mudah awalnya, ternyata begitu kita jalanin, mau belajar, mau nanya gitu kan, mau niatin ngasih yang terbaik, ada jalannya gitu. Karena pertumbuhan anak tuh cepet banget ya. Cepet banget. Kalau misalnya kita nggak concern tuh ada aja yang kelewat iya, kan. pasti kayak gitu dan maksudnya yang hebatnya dari dia nih, aku tuh ngelihat memang kan aku kan sebagai seorang ibu ya, ngelihat kan di saat mulai lahir adik-adiknya Fas kan kelihatan nih dia gimana, nggak ada loh perbedaan sama sekali ke Fas. Itu yang aku rasain, jadi kayak nggak ada rasa khawatir, malah tuh mereka tuh kayak punya hari sendiri, jalan bareng kayak gitu. Terus dedinya nanti ditumpukin sama anaknya juga ya udah diem aja gitu, terus diajakin main kartuan juga dia diem aja ya, pokoknya dia happy ngikutin anaknya mau apa tuh diikutin gitu Dan loh. sosok bapaknya dapat lah ya. Kayak gitu, jadi aku ngeliat dia tuh memang benar-benar ke yang lain tuh porsinya sama dan nyayangin kan gitu. Aduh seneng deh, banyak banget dapat tips parenting ya dari kita semua yang sama-sama lagi belajar. Mendidik anak itu nggak gampang. Bener-bener. Nggak gampang banget, Masya Allah. Dan bener sih, pokoknya intinya sekolah orang tua itu nggak ada habisnya. Ya pokoknya masuk aja Ki. Masuk. Sekolah orang tua tuh nggak ada habisnya, makanya kayak kita tuh sering share kalau misalnya kenal ustadz apa atau ada tempat belajar parenting di mana. Malah kan nungguin kan nanti mau ada kajian setelah Insya lebaran Allah, mau ikut aku udah lagi. bilang karena kita tuh butuh banget belajar apalagi praktek gitu ya. Karena kan setiap anak beda-beda karakternya. Kayak tadi kan ngeliat karakternya Adam tuh beda, karakter Fas tuh beda juga, dan kita juga ya harus belajar karakter mereka masing-masing juga gitu. Pokoknya poin hari ini tuh banyak banget, pokoknya yang lagi ada ujian sabar. Karena Allah itu nggak mungkin zalim sama hambanya. Pasti Allah itu kalau ngasih sesuatu yang kita mampu, yang kita sanggup, walaupun kita mikir kita nggak sanggup, tapi kan Allah lebih tahu ya daripada kita, dan Allah itu akan ngasih rezeki di arah yang tidak disangka-sangka. Itu tuh udah janji Allah banget. Jadi pokoknya lagi ada ujian, sabar, insya Allah nanti ada hikmahnya dan titik terangnya yang benar-benar kayak bikin kita gitu, shock gitu ya. Makanya sabar juga bukan berarti sabar tapi diam, tapi sabar sambil berpikir oh cara jalan keluarnya apa gitu kan. Sabar dan ikhtiar sih sebenarnya. Ya, makasih ya Pak Irus, makasih. Sama-sama. Sony makasih. Anaknya udah diajak ke sini jauh-jauh mau main. So tadi kan aku mau dateng. Iya, udah. Kamu bilang kamu aja yang Jangan aku aja. Makasih ya, makasih banget. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah-salah minta maaf. Kita sama-sama belajar. Yang baiknya diambil, yang nggak baiknya nggak usah diambil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mereka juga ada YouTube sekarang. Apa namanya? Ya semangat aku. Ayo semangat. Kamu udah collab sama semua orang. Jadi harus YouTube harus kenceng. Iya dong, itu adalah racunnya Raffi Ahmad waktu itu ya. Kita ketemu Raffi tuh kayak semangat dong nih. Jadi sekarang kita juga lagi gitu semangat dong gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di Sumkas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat